Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobsil, kalian ada di Cerita Lesta bersama Mak Tari yang cerita. Cerita kali ini berasal dari tulisannya Siska Novi yang berjudul Pati Nyowo. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Dan buat Sobsil yang ingin membaca langsung ceritanya, silahkan kunjungi linknya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Aku titip anak-anakku lek sampai aku gak tahu umur. Ucap Bunia yang sudah lelah menahan sesuatu yang berada dalam raganya. Sesuatu yang tidak ada, namun berjalan cepat di dalam tubuhnya. Dia tidak percaya apa yang selama ini dia alami, hingga sampai ada yang tega melakukan hal seperti itu kepadanya. Bunia dengan raut wajah yang lelah, melihat anak-anaknya yang tampak khawatir duduk di sofa. Kalau saja saat itu dia mempercayai kata hatinya, mungkin saat ini dirinya sedang duduk manis di rumah. Namun, sudah jalan takdirnya seperti ini. Takdir kotor yang menghampiri hidupnya dan takdir itu juga yang berjalan untuk menutup matanya selama-lamanya. Malang sedang cerah. Bunia sedang menjemur baju-baju yang sudah 3 hari belum ia cuci. Alhamdulillah panas dan garing kubahanku, ucap Bunia dengan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara orang datang. Saudara jauhnya yang saat itu bertamu ke rumahnya. Bu, aku Hayu, sampai ada endi? Hayu adalah saudara Bunia yang sudah tinggal di luar kota ikut suaminya. Bunia senang sekali mendengar suara itu. Ya Allah, Hayu datang. Bagas, Lia, Mbak Hayu datang nak. Ucap Bunia yang senang sekali dan berlari memanggil anak-anaknya yang saat itu ada di kamar. Bagas dan Lia dengan cepat keluar dari kamar dan menghampiri Hayu yang saat itu sedang duduk di ruang tamu. Dengan cepat, Bunia memeluk saudara kesayangannya itu. Lama kamu tidak kesini, ibu buatin nastar sama kastengel kesukaanmu. Hayu membalas Bunia dengan pelukan hangat berkali-kali. Rindu yang sangat amat terpendam dan terobati dengan sentuhan hangat terbayar sudah. Iya bu, aku kangen banget jajan buatanmu ini. Gimana bu, kabar sekolah juga gimana? Tanya Hayu. Bunia hanya bisa bernafas pelan dan melihat Hayu dengan tajam. Ibu akhir-akhir ini kayak ndak enak gitu nafasnya. Dada tiba-tiba sesak. Nafas juga nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit nggak karuan. Apa mungkin faktor usia ya dok? Tanya Bunia serius. Hayu yang saat itu sedang menikmati nastar buatannya langsung menoleh kepada Bunia. Melihat wajah Bunia memang agak lain saat itu. Sedikit pucat dan tidak seperti Bunia yang ia temui beberapa bulan yang lalu. Hayu memperhatikan ada yang kurang sehat di badan Bunia, seperti ada yang lain, namun hal itu hanya tertahan dalam batinnya saja. Selebihnya Hayu hanya diam. Bu, lebaran tahun depan, aku dibikinin nastar lagi ya, ucap Hayu. Bunia dengan semangat menjawab pertanyaan Hayu. Iya, nastar dan kastengel tidak akan telat. Semoga kita semua masih diberi umur panjang, ucap Bunia yang saat itu entah mengapa tiba-tiba sedih melihat Hayu. Hingga akhirnya terdengar suara sepeda motor dari luar rumah. Hayu hanya menoleh dan melihat dari jendela. Bunia hanya bisa duduk terdiam. Nanti jangan makan makanan dari dia, ucap Bunia dengan cepat. Hayu hanya terdiam dan hanya bisa mengangguk. Ternyata yang datang itu adalah Tante Bella. Bunia yang saat itu biasa, tiba-tiba seperti orang ketakutan saat saudaranya itu datang. Tante, ucap Hayu. Tante Bella hanya membalas sapaan Hayu dengan senyum sinis. Mbak, aku ada perlu sama kamu. Repot apa enggak? Tanya Bella. Bunia hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Entah apa yang sedang dibahas oleh kedua orang itu. Hayu hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Bunia kemudian menghampiri Hayu dengan wajah yang layu. Tante Bella yang saat itu sudah selesai dengan urusannya langsung pergi begitu saja. Tanpa ada salam, Hayu hanya bisa terdiam dan menahan kelakuan tantenya yang masih sama saja saat itu. Kemudian Hayu berdiri dan melihat nasi kuning yang diberi oleh tantenya tersebut. Kene tak pangane bu, lek sampan ke arep, ucap Hayu.
Namun nasi kuning itu diambil cepat oleh Bunia dan kemudian ia taruh di meja. "Yuk, Tante Bella itu agak lain. Coba kamu cium bau nasinya. Bukan bau pandan, tapi bau menyan," ucap Bunia tiba-tiba. Hayu saat itu belum mengerti maksud dari ucapan Bunia. Namun memang Hayu sudah memiliki firasat aneh dengan tantenya yang satu itu. Sifatnya sangat aneh. Dia juga sering sekali mengirim makanan ke rumah ibunya. Setelah itu, keesokan harinya, ibunya sakit dan tidak turun dari kasur sampai beberapa hari. Namun, Hayu selama ini hanya bisa menahan tanpa harus berbuat apa-apa. Karena tidak mengerti bahwa Tante Bella akan sejauh itu untuk menyingkirkan siapapun yang dirasa tidak menguntungkan bagi dia. Sampai dia tega menghabisi nyawa sang kakak kandung dengan mengiriminya santet. Tak hanya kakaknya, seluruh keluarganya yang tidak berpihak atau merasa dirugikan baginya akan disingkirkannya. Hal itu dilakukan agar segala keinginannya terpenuhi termasuk masalah rumah dan warisan. Entah mengapa dia sampai gelap mata melakukan hal itu, menghalalkan segala cara agar keluarganya segera tersingkir semua. Sampai saat di mana Bunia dikabarkan drop dan tidak sadarkan diri. Bunia sudah sakit parah. Dia mengeluh bahwa ada yang bergerak di bagian perut dan punggungnya. Namun saat dicek tidak ada apapun yang berbahaya di dalam tubuhnya. Beberapa bulan sebelumnya, Bunia sangat kaget dengan apa yang dia lihat di depan rumahnya. Dia melihat kembang kenanga dan bunga kantil bertaburan di latar. Entah apa maksud dari orang yang sengaja menaburkan bunga itu di depan rumahnya. Namun sejak saat itu, Bunia sering sekali mengeluh sakit di bagian perut. Yang menakutkan lagi, ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya hingga dalam beberapa hari perutnya semakin membesar, dan itu yang membuat Bunia merasa kesakitan. Pada saat kondisi mulai memburuk, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras di atas genteng. Dia mendengar seperti suara petasan. Namun saat dilihat keluar, tidak ada apa-apa. Sudah berupaya meminta bantuan ke sana kemari agar kesehatannya bisa kembali normal lagi. Namun dalam batinnya, dia sudah telat untuk diberikan pertolongan. Sepertinya sudah banyak sekali kiriman kotor yang bersarang di dalam tubuhnya. Hayu sangat iba sekali melihat kondisi sang bude. Miris hatinya melihat kondisi Bunia yang semakin memburuk. Hingga suatu ketika, dia meminta bantuan salah satu temannya yang memiliki kelebihan. Dengan cekatan, dia meminta bantuan untuk melihat kondisi Bunia saat itu. Apakah masih ada jalan untuk kembali hidup sehat seperti dulu kembali? Tara mencoba melihat seluruh tubuh Bunia dengan teliti. Dia mencoba untuk lebih dalam melihat lagi. Namun Tara bernafas panjang. Wajahnya melihat Bunia dengan serius. "Bu, bagian yang ini sakit?" tanya Tara. Bunia langsung menoleh dan mengangguk cepat. Kemudian Tara berjalan mendekati kedua kaki Bunia. "Di sini juga sakit?" dengan memegang kedua lutut Bunia. Bunia tiba-tiba melotot dan menjawab dengan tatapan yang kosong. Tara menghampiri Hayu yang saat itu sudah bingung dan khawatir dengan kondisi Bunia yang semakin tidak ada harapan. Tiba-tiba Tara berbisik ke arah telinga Hayu, dan Hayu kemudian menangis sejadi-jadinya. "Gimana Mbak? Apa ini lanjut aku bantu?" tanya Tara. Hayu hanya bisa menangis dan melihat Bunia dengan kondisi yang lemah. "Adakah cara yang cepat Mbak untuk Bunia bisa kembali seperti semula?" tanya Hayu. Tara menggelengkan kepalanya. Tara tidak bisa menjawab dan memberi harapan apapun kecuali pasrah kepada Sang Pencipta. "Aku bantu membuka pintu saja ya Mbak, biar dia bisa kembali pulang." Hayu hanya bisa pasrah dan mengangguk. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Bunia, kesembuhan yang hakiki. Saat malam hari, semua nampak biasa saja. Namun terdengar suara laki-laki yang meraung di kamar tersebut. Di waktu yang bersamaan, Bunia melihat ke arah salah satu sudut yang mana Bagas dan Lia tidak melihat apapun di sana. Kemudian perutnya mulai sakit luar biasa lagi. Saat itu di dalam perut Bunia seperti diberi batu yang sangat berat sekali. Batu yang sangat berat luar biasa dan kemudian membesar dan terus membesar. Dia kemudian sulit bernafas kembali. Tara yang melihat itu berlari ke arah musola dan dia memulai sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Tara kemudian berzikir dan kemudian dia terlelap.
Saat dia membuka mata, dia sudah berada di tempat lain, di dalam rumah yang sungguh sangat gelap sekali. Hanya terlihat cahaya beberapa lilin. Tara sudah meyakini bahwa dia telah masuk ke dimensi lain. Kemudian pintu rumah tersebut terbuka pelan dengan sendirinya. Tara melihat Bunia yang saat itu membawa obor sedang melihat Tara. Tara merespon dengan cepat. Kedatangan Bunia itu memberi petunjuk kepada Tara bahwa harus ada benda yang segera diambil dan dibakar. Tanpa berpikir lama, Tara mengikuti sosok Bunia itu. Dia berjalan melewati persawahan yang mana terlihat dihuni oleh sosok pocong yang tak berkepala. Hal itu tidak membuat Tara takut. Dia terus berjalan mengikuti Bunia yang berjalan cepat di depannya. Kemudian dia berjalan melewati sebuah kebun yang mana dia melihat sosok tentara Jepang yang memenggal kepala pribumi. Sontak Tara kemudian menjerit. Langkah kakinya saat itu terhenti dan rasa takut mulai menyelimuti hati dan tubuhnya. Namun suara Bunia terus memanggil dan mencoba untuk terus memberi arahan kepada Tara agar segera sampai tepat waktu. Suara Bunia membuat Tara kembali berani melangkah. Hingga akhirnya Tara saat itu tiba di tengah-tengah kuburan yang mana terdapat beringin yang sangat besar sekali. Saat itu dia melihat beberapa obor melayang mengelilingi beringin tersebut. Bunia kemudian balik badan dan melihat ke arah Tara. Di sini tempatnya. Lekas kamu gali dan ambil. Setelah itu bakar semuanya dengan obormu. Jelas Bunia saat itu. Tara dengan cepat menggali tanah itu dengan kedua tangannya. Sesekali dia mengambil ranting agar bisa segera tergali. Tidak ada benda lain yang bisa dipakai untuk menggali selain kayu. Namun alhamdulillah, benda yang berada dalam kendi itu tidak terkubur cukup dalam. Tara berhasil mengambil barang itu dan kemudian mengambil seluruh yang ada di dalam kendi tersebut. Tara kemudian terkejut lantaran ada foto Bunia yang dibalut pada boneka yang berbentuk seperti pocong. Baunya sangat wangi sekali. Kemudian tanpa berpikir panjang, Tara menyiram dengan minyak tanah yang berada di dalam obor bambu itu. Dia mengambil ranting dan kemudian diberi sedikit minyak tanah dan menyalakan api pada lilin yang melayang itu. Akhirnya benda aneh itu terbakar. Setelah terbakar kemudian datanglah angin yang disertai dengan hujan. Sekeliling Tara kemudian kabut dan dia tidak bisa bernafas. Tubuhnya jatuh dan saat tersadar dia berada di dalam musola. Saat itu dia melihat Bu Ani melambaikan tangan kepadanya. Alhamdulillah, batin Tara. Akhirnya dia bisa melepas ikatan santet itu dari tubuh Bu Ani. Ya Allah, semua aku pasrahkan dan ku kembalikan kepadamu. Keesokan harinya Tante Bella datang dengan sikap yang sungguh sangat tidak sopan. Hayu yang saat itu sedang menjaga Bu Ani ikut geram dengan ucapan tantenya yang seolah-olah Bu Ani ini akan mati hari itu juga. Pokoknya nanti rumah punya Mbak Ani ini punya aku. Ya sudah waktunya aku kebagian jatah rumah yang agak sedikit besar dan luas. Sing wis mari dan tuwo ndang nyingkreh. Mendengar hal itu, keluarga yang mendengar hanya bisa melihat tajam ke arah Bella. Entah mengapa, seolah-olah ada sesuatu yang telah dia lakukan dan berusaha untuk mengumbarnya. Ya Allah, Bu Ani masih di sini loh. Masih ada. Kau udah bahas soal begitu. Kasihan kalau dia dengar, ucap Hayu. Tante Bella yang mendengar perkataan Hayu hanya bisa melengos. Dia menganggap Hayu adalah anak kecil yang gak tahu apa-apa. Namun, di balik itu semua, Hayu mengetahui segalanya. Perbuatan licik yang dilakukan oleh sang tante tersebut. Namun dia lebih bersikap diam dan mengikuti alur jalan pikiran sang tante tersebut. Hingga saat malam tiba, Hayu harus bertolak untuk pulang ke kota. Berat hati rasanya meninggalkan Bu Ani seorang diri di sana. Bu Ani juga merasa khawatir dan sangat gelisah jika jauh dengan Hayu. Namun apa boleh buat? Dia juga punya kewajiban di sana yang harus dijalani sebagai istri dan seorang ibu. Hayu terpaksa harus pulang. Beberapa hari kemudian ada sesuatu yang aneh menimpa Tara. Saat hendak tidur, tiba-tiba ada suara yang mengetuk kaca jendela kamarnya. Saat dilihat, dia tidak melihat siapapun di luar kaca. Namun suara ketukan itu datang terus dan membuat Tara kebingungan. Tiba-tiba terdengar suara wanita mirip Bu Ani yang berpamitan kepada Tara. Dok, besok aku pulang.
Aku titip Hayu dan anak-anak ya. Sampaikan kepada Hayu, maaf, Lebaran gak bisa menepati janji untuk nastar dan kastengel. Bu Ani harus pulang lebih dulu. Mendengar hal itu, kemudian Tara segera mengabari Hayu dan mengabarkan pesan Bu Ani kepadanya. Hayu hanya bisa menangis dan bersedih. Beberapa hari kemudian, Bu Ani kembali ke pangkuan Sang Ilahi, kembali dalam kondisi yang tenang dan bahagia. Sehari sebelumnya, Bu Ani mengeluh bahwa kakinya seperti terlilit sesuatu yang bergerak. Namun tidak ada yang melihat ada sesuatu di kakinya. Hingga saat setelah pemakaman, Tara menceritakan semua yang dialami oleh Bu Ani. Bu Ani dikirim sandat piring sedapur. Sandat piring sedapur yang mana sandat ini dimulai dari dirinya dan akan menjalar kepada saudara-saudaranya. Bu Ani sebelumnya sudah menyadari bahwa dirinya terkena santet. Namun dia sudah terlanjur jauh dan santet itu sudah mendarah daging pada tubuhnya. Hingga sebelum terlambat, Bu Ani minta tolong untuk memutus santet itu. Biarlah dia berkorban agar saudara lainnya selamat. Pesan yang perlu diingat untuk kejadian ini adalah betapa mengerikannya penyakit iri hati. Meskipun saudara akan melakukan segala macam cara agar hatinya dan keinginannya terpenuhi, meskipun cara licik dan kotor. Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari perbuatan tercela macam santet, teluh, dan penyakit ain. Sekian cerita ini, aku sudah rampungkan karena ini permintaan khusus dari Bu Ani sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.